Bapak Edi Sudarja sendiri kalau untuk terjun ke dunia juri ini Pak dari tahun berapa Bang? Kalau saya terjun ke juri itu dari tahun 97. Berarti berapa belas tahun? Ya, 20-an tahun. Ya. Apa kabarnya nih Bang? Baik bang. Ini Hamin satu nih Bang ya? Iya. Untuk acara ini ya. Ya Hamin satu nih bang. Gimana Bang persiapan malam hari ini nih Bang? Kalau untuk di lapangan tadi yang udah saya survei, ya alhamdulillah banyak yang mau ikut serta di SNI ini ya, Standar Nasional Indonesia. Soalnya kan di sini ada Pak Edi Sudrajat dengan Bu Elim. Pak Edi Sudrajat ini kan dia bisa SNI, bisa IBC juga. Iya. Nah, jadi antusias kawan-kawan tuh ya sangat luar biasa lah. Kalau untuk tadi saya survei sebentar, luar biasa antusias. Ini kayaknya nih Bang Chandra Pandani memang memilih waktu yang tepat. Soalnya waktunya nggak ada bentrok nih kalau untuk di Kalbar nih Bang ya. Iya. Dan dia pun udah mempersiapkan juga nih juri-juri berkelas di Indonesia. Apalagi yang datang nih kan Pak Edi, Presiden Jepang. Iya, Presiden Jepang langsung Bang. Iya. Dan penasihat hukum Pak Willy. wakil dari Pak Sudarja. Ya, Karena kan sama-sama sesepuh lah kalau sama untuk sesepuh. di dunia cupang ya. Ya, mungkin beda-beda tipis lah. Jadi besok ini kan acaranya dimulai tanggal 5 Desember nih Bang ya. Dan targetnya kita tuh kan 650 entry nih Bang ya. 650 entry. Dan kawan-kawan dari luar Kalbar udah Abang ini juga Bang, udah ada Abang kontak juga nih Bang. Kalau untuk Sumatera sih yang jelas yang saya tahu Bali baru. Bali sama Medan. Bali Medan. Ya, Itu juga. Bali sudah turun. Dengar anunya Bali sudah datang. Tim Bali sudah datang. Tim Medan ya mungkin ikannya aja. Orangnya nggak bisa hadir. Handler ya. Ya handler dia. Kalau yang Bali itu orangnya langsung. Orangnya langsung. Kalau nggak salah saya sih ada 4 orang kalau nggak salah. Ya orang Bali. Jadi, Boleh Bang besok kita langsung kita shoot ya iya, Balinya ya. boleh bang. Jadi besok boleh abang tanya jawab lah dengan kawan-kawan yang di luar dari Pontianak, luar daerah lah. 650 entry ya Bang ya. Per jam sekarang ini berapa Bang? Yang tadi saya survei dan saya kontak kawan-kawan sudah masuk 300-an lah bang. 300-an. Iya. Itu udah itu di luar dari Bali. Itu masih lokalan aja. Iya. Pasti close entry-nya besok pagi nih. Besok pagi jam 8. Itu paling lambat jam 8 lah. Paling bangsi setengah 9 lah. 9. Iya. Dan mulai penilaian besok itu Mungkin jam setengah 10 kita udah nilai. Pak Edi udah siap mengukur, mungkin jam 9 lah pengukuran size semua segala macam itu jam 9 lah. Oke. Siap. Berarti di sana nih di lokasi tempat penilaian ikannya ini udah raknya sudah siap, polisernya sudah siap ya Bang ya. Dan tinggal menunggu entry aja nih Bang. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau lepas kota UP-nya keluar. UP-nya keluar ya. UP-nya keluar. Oke, Tetap keluar. Tetap keluar. Biarpun kalau 3 ikat, 4 ikat, kalau udah tembus 6,5 kita UP tetap keluar. Ya. Luar biasa nih Bang Chandra Panda nih. Ini event terbesar di bulan Desember nih guys. Desember 2021 guys ya. Oke Bang, mudahan acaranya lancar ya Bang ya besok ya Bang ya. Nah, besok saya izin liput nih Bang, boleh Bang? Boleh. Boleh bang. Oke. Boleh sekali lah. Oke Bang, Cupang Mania mantap Bang. Cupang Mania mantap. Halo guys, nah sekarang saya bersama dengan salah satu juri senior nih guys di SNI, Pak Boy Lim. Nah, Pak Boy Lim nih guys. Kapan datangnya Pak? Tadi kita tiba dari Jakarta ke Pontianak itu sekitar jam 3 ya. Ya, 3 sore datangnya 3 ya, Pak, sore, ya? iya. Tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah kita bisa jumpa dengan teman-teman kawan-kawan di Pontianak, para penghobi cupang ya. Iya. Khususnya pada event ini tanggal 5 Desember
eventnya Pak Chandra ya. Ya, Pak Chandra. Pak Chandra. Nah, ini kan tadi sekitar jam 3 Pak. Ya udah istirahat dong, udah tidur mungkin ataupun sudah makan malam juga sudah dong. Kalau makan malam sudah ya, sudah makan makan sore, makan malam, sudah mandi. Kalau istirahat mungkin kita baru tadi sekedar santai-santai. Mungkin kalau istirahat totalnya kita belum. Pak udah siap nih guys untuk pertempuran dengan angkanya ya nih Pak ya besok ya. Insya Allah besok kita sudah siap. Kemungkinan kita istirahat malam ini, mungkin besok kita akan fit dan fresh. Jadi kita bisa tempur semaksimal mungkin untuk menilai ikan. Nah Pak, saya mau tanya sedikit nih Pak tentang penilaian nih Pak ya. Untuk kontes sendiri SNI dan IBC itu duluan SNI ya Pak ya kalau untuk di Indonesia ya Pak ya. Ya kalau untuk di Indonesia itu untuk Indonesia orang cenderung kenalnya dengan SNI ya. Mungkin kalau bicara lebih awal SNI atau IBC itu mungkin kita baik lagi ya. Kalau di luar sana mungkin di luar negara kita itu IBC mungkin sudah membuming juga. Mungkin kita kan nggak tahu ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin SNI itu sudah meluas ya. Mungkin sudah booming, bahkan orang-orang tahu tuh kontes itu. Kalau setiap ada event di Indonesia itu kita bilangnya pasti orang asumsinya pasti SNI. Padahal kita nggak tahu itu ada event SNI atau IBC. Berarti udah Bapak nih turun ke dunia kontes dari tahun berapa nih Pak? Saya turun ke dunia kontes itu tahun 2000 ya. Itu awalnya jadi player atau langsung jadi juri tuh? Nah, saya awalnya dari breeder terus ke player. Oh, player dulu. Player terus 2003 itu saya mulai merambah, ada tawaran juri ya, sampai kadang kalau pas tiba-tiba saya tidak ngejuriin ya, saya jadi player. Iya, sampai sekarang ini ya kalau memang ada tuntutan, misalnya saya lagi nggak tugas, misalnya ada orang minta di handler ya, di handling ikannya, saya bantu handling, jadi player atau jadi joki gitu. Berarti jadi player juga nih Bapak, ya Pak ya biasanya ya. Oke Pak, dari tahun 2000 dulu semenjak Bapak jadi juri Pak ya, itu untuk aturan atau pakem penilaian SNI itu ada perubahan nggak Pak dari tahun 2002 mulai sampai sekarang nih Pak? Kalau regulasinya dari tahun 2000 sampai sejak saya berkecimpung di dunia kontes itu, saya rasa kalau aturan-aturan itu tidak berubah ya, tetap kita memakai pakem SNI ya. Nah, cuman mungkin perkembangan ikannya dari tahun ke tahun ya semakin perubahannya itu semakin signifikan ya. Jadi mulai dari varian warna, pomnya ya kan, terus kriteria ikan ini variannya baru kan banyak ya. Juga kita buka kelas, di kelas-kelasnya juga banyak yang baru gitu. Kalau standarnya tetap kita mengacu tetap SNI, tidak ada perubahan. Iya. Berarti ada standar ini ya, standar khususnya untuk SNI ini ya. Karena kan SNI dan IBC itu kan sangat berbeda sekali nih Pak untuk pilihannya. Yang saya tahu kan IBC itu dia lebih ke warna gitu ya. Nah Pak, ini Pak saya mau tanya satu lagi nih Pak, masalah untuk kelas foam and finish. Ada nggak Pak di SNI? Oh, di SNI itu tidak ada foam and fin ya. Tidak ada. Jadi masuknya kelasnya sekarang ada base foam ya. Setelah kita terbentuk manajemen juri itu, kita sekarang itu ada base of foam ya. Yang base of foam itu awalnya dari mungkin dulu kan cenderung warna bebas gelap, bebas terang ya. Karena sering mendominasi di kelas di Grand Champion ya. Akhirnya kita pemecahan, dan mereka kata bukan maksud apa-apa, cuman kita hanya bahwa ini di kelas bebas ini kita jadikan best of foam ya. Jadi tahtanya sebenarnya sih sama aja ya, sama dengan Grand Champion, cuman ini kita lebih meningkatkan tahtanya lagi. Iya. Oke, apa lagi yang masalahnya? Oh ini Pak, mungkin agak sensitif lah nih Pak ya, saya nanya nih Pak ya. Karena setiap selesai kontes nih Pak, di mana-mana nih Pak ya, mau SNI, IBC, kalau dia selesai kontes nih, ada dapat juara, ada yang tidak dapat juara, tetap rame nih Pak. Media sosialnya tetap rame nih Pak. Kalau Bapak sendiri gimana nanggapinnya Pak? Apakah ini memang sudah jadi tradisi kita, atau kalau nggak gini nggak rame gitu Pak? Gimana Pak?
Ya, benar yang tadi yang dikatakan kalau nggak gini nggak rame. Betul, ya. Ini anggaplah ini kalau memang ada ketidakpuasan biasalah di media sosial mungkin mereka update status. Ya kita anggap itu dinamikanya aja ya. Dinamika kontes ini bahwa setiap lomba itu pasti ada menang ada kalah. Dan di sini balik lagi puas atau tidak puasnya balik lagi kepada si yang tadi si pelakunya itu. Baik dia menang atau kalah gitu. Tapi ini Pak ya, ibaratnya kalau kita tuh hidup tidak ada liku-likunya nggak seru ya Pak ya? Ya. Tadi saya katakan itu dinamikanya. Iya. Jadi anggaplah itu mungkin kalau dengan adanya dinamika itu kan kita nanti bisa koreksi lagi bahwa mungkin dari kita si pelaku penilainya itu mungkin entah kelelahan, entah tidak maksimal atau ikannya si rekan kita ini pada saat penilaian itu tidak maksimal flare-nya ya, show-nya. Cuman kalau secara kasat mata dia menurut dia ikan itu bagus, tapi kan di arena itu kan lain cerita lagi. Nah itulah jadi kendala. Ya kita evaluasi lagi. Oke guys. Nah itu dari Pak Boy ya guys ya. Yuk kita lanjut ke pemain yang lain yuk. Pemain juri-juri yang lain yuk guys. Cupang Mania. Mantap. Halo guys. Nah, sekarang saya bersama dengan Presiden Cupang Indonesia nih guys, Pak Edi Sudarjat. Nah, tadi sama dengan Pak Boylim ya Pak ya, jam 3 datangnya ya Pak ya. Nah, tidak ada kendala berarti Pak ya? Tidak ada kendala berarti nih. Kendala apa nih? Kendala apanya? Kendala misalnya hujan. Oh, itu biasa. Biasa ya Pak ya. Oke Pak. Nah ini Pak, tadi saya juga udah ngobrol sama Pak Boylim ya Pak tentang kriteria penilaian ya Pak ya. Kalau Bapak Edi Sudarjat sendiri, kalau untuk terjun ke dunia juri ini Pak dari tahun berapa Pak? Kalau saya terjun ke juri itu dari tahun 97. Berarti berapa belas tahun? Ya, 20-an tahun. 30 tahun. 27 tahun. Iya, Bang. 24 tahun. Tahunan ya. 24 tahun. Berarti itu pertama tuh kontes diadakan di mana tuh, Pak? Di Puri Mall ya, Jakarta Barat. Ya. Berarti standar penilaiannya tuh udah atau lokal dulu nih standar penilaiannya nih. Kalau waktu itu standarnya kita masih lokal, karena kenapa? Karena standarnya kan waktu itu karena dalam kontesnya itu kan tahun 97 itu cuman krontel aja atau serit. Oh iya, yang baru keluar. Iya, serit aja, kelasnya juga nggak terlalu banyak, cuma 9 kelas. 9 kelas itu juga dibagi 3 baby, junior, senior. Udah itu aja, satu junior 3 kelas, baby 3 kelas, senior 3 kelas, itu aja. Kalau untuk itu dulu namanya SNI juga, Pak? Ya kita belum ada label waktu itu. Ya kita karena kita kan waktu itu Piala Dirjen. Cuman adanya kan di Jakarta Barat. Karena Jakarta Barat ini kan yang pertama pembudidaya itu cupang itu ya paling banyak pembudidaya di Jakarta Barat. Kampung Cupangnya lah. Iya, memang kampung cupang. Memang kampung cupang, betul. Kita dijuluki kampung cupang. Iya. Berarti tahun 97 dulu ekornya belum yang kata orang ngece kayak sekarang nih Pak ya, ekor-ekornya ya. Kalau nggak salah belum ya. Masih istilahnya masih dibilang kumpai atau ekor kuda, tapi udah berbentuk serit gitu. Cuma belum maksimal lah sampai 170 atau 160 derajat nggak ada. Tapi itu memang khusus serit Pak atau Serit, khusus serit aja. serit. Berarti yang kayak plakat-plakat itu belum ada. Oh belum. Kalau Half Moon itu 2002 mulai ada. Masuk. Plakat juga sama. Plakat enggak 2004. Oh iya. Bertahap. Usul ya. Bertahap. Oh gitu. Giant 2006. Oke. Tapi kan kalau untuk tahun 2004 ya 2002 yang kamu Pak ya. Itu ekornya apakah sudah gede juga Pak? Soalnya kan Udah. sudah gede. Ekornya udah besar, cuman kita kelasnya tetap waktu itu masih kelasnya digabung. Jadi belum ada pembagian kriteria kategori atau warna ya. Jadi kita tetap masih satu kelas aja kriteria Half Moon itu aja. Nggak ada pembagian warna dasar, warna kombi, warna pentil apa nggak ada. Kita tetap cuma ekor tetap 180. Tetap udah Half Moon. Karena kan kalau warna-warni kan masuknya baru 2010-an ke atas.
warna Ya enggak sih, warna-warna ini mulai masuk sebenarnya udah 2008 itu juga udah masuk ya. udah mulai masuk, kriteria dibagi seperti kayak warna dasar, warna kombi, ya sama warna bebas itu. Kayak pensi itu kan Oh itu bertahap ya. pensi bertahap, mari dia semakin kalau pensi itu tahun di atas 2018. Terus lagi koi yang ini Iya, tren baru masuk kan. koi, masuk tren-tren apa, kelas Seri. modern semua itu 2018 ke atas. Itu pandemi ya. Iya. Regulasi itu sekarang udah ini Pak ya udah dimodernisasi lah Pak dari tahun 90 kan setiap Ya, udah itu kita udah berapa kali untuk apa namanya dalam arti untuk apa pembenahan atau evaluasi dari penilaian itu udah berapa kali ya kan. Pertama itu MCHI, dulu MCHI itu Masyarakat Cupang Hias Indonesia. Terus balik dari MCHI jadi ABI, Asosiasi Beta Indonesia gitu. Itu untuk kriteria nasional ya. Gitu. Jadi kita mungkin nanti insya Allah juga untuk pemilihan ketua ABI baru ini kan kita juga mungkin untuk regulasi dalam penilaian itu ada pembaharuan lagi. Ya. mau dibikin nih Pak ya. Ya, mungkin kita paling jaga untuk jadi buat barometer atau standar nasional Indonesia. Ada yang mau dirubah, apa yang mau dirubah tuh Pak? Banyak seperti ya penambahan kelas, ya kan kita kan semakin kemari kan ikan kan selalu berubah-berubah. Iya. Dari berubah misalnya dari warna, dari kelas itu kan berubah-berubah harus ada penambahan dalam arti poin-poin gitu kan. Jadi paling tidak kita dalam membuat regulasi ini bisa mempertanggungjawabkan dalam arti penilaian tersebut. Ini Pak, kalau untuk juri-juri lokal kita kayak kawan-kawan di sana itu kan Pak, apakah nanti dikasih ini juga Pak, dikasih regulasi yang baru nih Pak? Atau nanti dia mau mempelajari itu di mana nanti Pak, biar misalnya ilmu itu sampai juga ke kawan-kawan di sini Pak? Jadi ya kalau untuk kayak regulasi mungkin ya itu kan nanti kita karena yang pengurusan baru ABI ini kan pengurusnya belum tersusun. Nanti kalau udah tersusun kan itu masing-masing ada definisinya. Iya. Jadi misalnya ada definisi kontes, definisi regulasi, penilaian. Jadi nanti kita mungkin ya itu tinggal kebijakannya atau dari kita hasil rapat teman-teman ini pengurus ya kan gimana baiknya. Jadi kita tetap semua kita insya Allah kita rangkul semua daerah bukan dari satu daerah aja. Nanti disebar ke seluruh Indonesia nih Pak Betul. Regulasi yang baru ya Pak ya? Betul. Oke. Pak, ini satu lagi nih Pak, boleh Pak ya? Bapak ini kan yang saya tahu nih selain di SNI juga di IBC nih. Sedikit gambaran dasar lah Pak ya. Nah ini Pak, kalau untuk di IBC kan ada penilaian form and finish. Nah itu Pak, banyak juga nih Pak, biasa di penjurian itu masalah warna ini Pak. Sebenarnya kan kalau untuk form and finish kan untuk nilainya itu kan cukup untuk dan form dan finnya aja gitu kan. Berarti warnanya kan nggak masuk tuh. Cuman ada beberapa yang mengeluh nih Pak. Nah, saya dengar-dengar nih Pak, saya cuma dengar selintingan aja nih Pak. Masa kalau menurut Bapak nih seperti apa Pak? Seharusnya penilaian form and finish itu Pak? Ya, jadi sebelumnya juga kalau saya pribadi ya, mohon maaf kalau masalah untuk dalam hal form and finish, memang kalau dalam penilaian yang kemarin-kemarin itu ya kan, itu memang kita form and finish-nya aja. Jadi ya tidak untuk warna ya. Warna tidak masuk. Ya, cuman kalau kita nggak tahu kan, karena yang dalam untuk regulasi ini kan, kalau saya pribadi ya kan, karena jadi saya pribadi kan kalau nggak ikut dalam arti IBC. Jadi itu nanti yang berkompeten aja. Iya. Karena kan regulasinya entah apa berubah apa gimana, saya juga kurang paham. Karena mereka kan yang berkompeten itu seperti misalnya kayak GB yang ada di Indonesia, terus juri-juri mereka yang udah certified, itu kan mereka yang masih eksis dalam interaksi ya dalam hal-hal penilaian. Jadi untuk finishingnya saya juga nggak tahu di mananya ya kan. Itu kita mungkin nanti nunggu hasil mereka aja gitu. Oke. Nah Pak, terima kasih Pak ya. Nah, gitu aja sih Pak. Jadi kita mau wawancara satu-satu tuh Pak juri-jurinya karena besok kan bertugas nih Pak. Cupang mania mantap.